Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Studi Kelayakan Bisnis kelas B akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kriteria Investasi. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 11 ada Siti Nurfadila dengan NIM 059, Kintara Aulia Faradisa atau saya sendiri dengan NIM 098, dan Reza Maulana Alfarisi dengan NIM 119. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa topik, yaitu pengertian investasi, NPV, IRR, Net Benefit Cost Ratio, Gross Benefit Cost Ratio, Payback Period, BEP, dan juga contoh studi kasusnya. Masuk pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kriteria investasi. Apa sih kriteria investasi itu? Kriteria investasi itu adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan sebuah proyek itu layak atau tidak untuk dilaksanakan berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk mengetahui kriteria tersebut, kita menggunakan alat analisis finansial atau alat analisis keuangan. Di dalam mengukur suatu investasi, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, seperti pada topik yang akan kita bahas, yaitu NPV, IRR, Net Benefit Cost Ratio, dan Gross Benefit Cost Ratio. Pembahasan kedua yaitu mengenai NPV dan IRR. NPV atau Net Present Value merupakan selisih nilai pada masa kini dari sejumlah arus kas yang masuk dibandingkan dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode tertentu. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di PPT. Di dalam NPV ini juga terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jika nilai NPV-nya itu lebih dari 0, maka usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Begitupun sebaliknya, jika nilai NPV-nya kurang dari 0, maka usaha tersebut atau proyek tersebut tidak layak untuk dilanjutkan atau dilaksanakan. Jika NPV-nya itu sama dengan 0, maka usaha tersebut mengembalikan modal sama dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan IRR atau Internal Rate of Return adalah suatu tingkat bunga yang akan menjadikan nilai NPV suatu proyek sama dengan 0. Untuk rumusnya juga bisa dilihat di PPT, dan di IRR ini juga terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti jika nilai IRR lebih dari cost of capital, maka proyek dianggap layak. Sedangkan jika nilai IRR kurang dari cost of capital, maka proyek tersebut dianggap tidak layak. Nah, topik pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila, NIM 1903211000059. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Net Benefit Cost Ratio. Net Benefit Cost Ratio merupakan perbandingan antara NPV positif dan NPV negatif. Adapun rumusnya yaitu Net Benefit Cost Ratio sama dengan sigma NPV positif dibagi sigma NPV negatif. Dengan kriteria apabila Net Benefit Cost Ratio lebih besar dari 1, maka proyek dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Selanjutnya adalah Gross Benefit Cost Ratio. Gross Benefit Cost Ratio atau Gross B per C merupakan rasio antara jumlah present benefit atau PVB dengan present value cost atau PVC. Gross Benefit Cost Ratio sama dengan sigma present benefit dibagi sigma present value cost. Untuk keterangannya, present benefit adalah keuntungan pada waktu tertentu, sedangkan present value cost adalah biaya pada waktu tertentu. Adapun kriteria dari gross benefit cost ratio yaitu bila gross benefit cost ratio lebih dari 1, maka usaha dinyatakan layak. Akan tetapi jika gross benefit cost ratio kurang dari 1, maka usaha dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis payback periode dan break-even point. Yang pertama adalah payback periode. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Adapun rumus dari payback periode adalah I dibagi A
B. Keterangannya yaitu I adalah besaran biaya investasi usaha yang diperlukan, sedangkan AB merupakan manfaat atau benefit bersih yang dapat diperoleh usaha. Dengan kriteria dari payback periode adalah jika payback periode lebih pendek dari maksimum payback periodenya, maka usaha dapat diterima. Akan tetapi, proyek akan ditolak jika payback period lebih lama dari maksimum payback periodnya. Lalu break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP merupakan suatu keadaan yang menunjukkan perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Nah, adapun rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu BEP dalam rupiah dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel total dibagi total penjualan. Lalu untuk BEP per unit, rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sekian dari saya, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana Alfarisi, NIM 1903221000119. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu analisis finansial usaha peternakan pembibitan sapi potong rakyat di daerah pertanian lahan kering. Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa usaha peternakan pembibitan sapi potong rakyat di daerah pertanian lahan kering layak untuk diusahakan, yaitu dengan nilai BCR sebesar 1,61, NPV sebesar Rp12.308.146,72, IRR 23,40%, PPC 4,53, dan BEP per unit adalah 6 ekor. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.